Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terabadikan di dalam kitab suci Al-Quran satu ayat yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memberikan penafsiran solawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencurahkan rahmat, keagungan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan solawatnya para malaikat kepada Rasulullah adalah al-istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan solawatnya manusia juga termasuk solawatnya jin. Jadi jin itu seperti halnya manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau iblis, setan lain lagi, itu durhaka kepada Allah, kafir terhadap Allah. Tapi kalau jin, di situ ada yang beriman, sama seperti halnya manusia. Levelnya ada orang awamnya, ada yang baik, ada yang usil. Nah itu jin yang suka mengganggu itu, yang usil. Ada yang levelnya itu ulama, ada yang levelnya itu kiai, sama seperti halnya manusia. Sholawatnya manusia, sholawatnya jin, bahkan termasuk pohon-pohonan, batu-batuan, mereka juga bersolawat. Sholawatnya meminta atau berdoa kepada Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya apa? Di situ ada kemuliaan, di situ ada keagungan, di situ ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini diibaratkan wadah itu yang sudah penuh. Wadah itu kalau sudah penuh dengan air, kalau kita kucur dengan air terus, itu luberannya itu juga akan kena terhadap kita sendiri. Nah, solawat yang kita baca untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya itu akan kembali kepada kita. Karena apa? Di saat kita membaca solawat satu kali, di situ Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan 10 kali solawat. Satu kali dibalas 10. Apa balasannya? Ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kehebatan sholawat. Jadi jangan malas-malasan untuk membaca sholawat. Perbanyak membaca sholawat. Banyak waktu luang isi dengan sholawat. Kadang kalau kita perhatikan, banyak orang itu menunggu dagangannya, tapi tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Sayang sekali. Bengong. Itu kalau dia pegang tasbih yang digital itu, dia isi waktu-waktunya dengan bersholawat kepada Rasulullah, berkah dunia dan akhirat. Untung dunia dan akhiratnya. Karena sholawat ini sangat-sangat luar biasa sekali. Sholawat di situ akan menjadikan sebab kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah memimpikan seseorang, yaitu Abu Azam. Di situ setelah meninggal dunia, dimimpikan oleh Imam Hasan Al-Basri, wahai Abu Azam, apa yang dilakukan oleh Allah terhadapmu? Allah mengampuniku. Sebab apa? Sebab amal apa? Sebab di saat aku membaca hadis Nabi Muhammad, aku selalu bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menyebabkan Abu Azam itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solawat bisa menjadi syifa, sebab kesembuhan seseorang. Banyak sekali riwayat-riwayat di dalam kitabnya para alim ulama. Bagaimana orang-orang di situ sakit yang sekian lama sembuh karena keberkahan solawat. Saya ini punya kawan seorang mu'alaf. Dia itu dapat ijazahan membaca sholawat dari salah satu kiai yang ada di Jawa Timur. Dia seorang pengusaha kaya raya, masih hidup sampai sekarang, di daerah Jakarta Barat sana, Tionghoa. Itu beliau itu karena banyak waktu kosong, setiap hari yang dibaca adalah sholawat.
minimal itu 1000 kali, dan sholawatnya itu ditunjukkan kepada saya redaksinya, itu lumayan panjang, itu memakan waktu banyak sekali. Setelah diamalkan, diwirid terus, dibaca terus, suatu ketika saat beliau itu pergi ke Kalimantan, ke kampungnya, di sana itu ada orang sakit, dibawa kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Yang terakhir dimintakan air kepada beliau, kawan saya ini yang mu'alaf itu tadi. Beliau bisanya sholawat, ya sholawat aja, dibacain sholawat, ditiupkan ke air, kasihkan, sembuh itu orang yang kesurupan. Nah, dukun-dukun daya aja nggak mempan di sana. Tapi setelah minum air dari beliau yang dibacakan sholawat, alhamdulillah, qadarullah, dengan izin Allah sembuh orang. Dikira dia ini orang pintar. Habis itu setiap ada orang sakit dibawa ke sana, wah jadi bingung. Ikhwani rahimakumullah, itu adalah keberkahan sholawat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku," kata Rasulullah. "Fa innaha zakatul lakum, sesungguhnya solawat itu menjadi zakat pembersih dosa-dosa kalian." Jadi di saat kita sedang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ulama ahli hikmah pernah mengatakan, sehatnya badan, sehatnya jasad tergantung dari sedikitnya makan. Orang itu kalau sedikit makannya, insya Allah dia itu sehat. Kenapa orang sekarang itu banyak yang mudah sakit, banyak makan? Orang-orang tua kita dulu sedikit makannya, sedikit, jarang sekali mereka itu sakit. Kalau sakit ya masuk angin dikit kasih. Kalau zaman dulu itu dikasih minyak gas itu sembuh, nggak tahu diapain. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Selalu kalau masuk angin dikerok pakai itu loh, minyak gas itu. Itu sembuh, sakitnya nggak aneh-aneh. Karena apa? Sedikit makan, makanannya nggak macem-macem. Jadi sehatnya makan, sehatnya badan digantungkan pada sedikitnya makan. Sehatnya ruh, bersihnya jiwa digantungkan pada sedikitnya dosa. Semakin sedikit dosa kita, semakin bersih jiwa dan ruh kita. Selamatnya agama seseorang digantungkan pada bersolawatnya dia kepada manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada ceritanya orang itu tersesat kalau dia itu ahli sholawat, nggak ada, Pak. Dia mendapatkan jaminan pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini bersolawat setiap hari, setiap saat kita bersolawat, ini kita sedang didoakan oleh Rasulullah. Sekali kita bersolawat saat ini, Allahumma sholli ala Muhammad, langsung Rasulullah itu connect, langsung, nggak pakai lama. Kok bisa? Ya bisa, HP saja kita kirim WA, sekali kirim langsung sana dibuka bisa. Apalagi Rasulullah, lebih daripada itu. Begitu kita bersolawat untuk Rasulullah, langsung Rasulullah itu tahu, oh siapa itu? Ical bin Fulan sedang bersolawat. Oh siapa itu? Bapak Haji Saifuddin bin Fulan bersolawat. Langsung disebut malaikat di sana. Bagaimana bisa tersesat? Gak bisa. Jadi jaminan keamanan, keselamatan agama seseorang digantungkan bersolawatnya dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking hebatnya solawat itu, solatnya seseorang tidak akan diterima, tidak akan sah apabila dia tidak membaca solawat. La sholata liman lam yusalli ala nabi. Tidak ada solat, tidak sah solat seseorang apabila dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak solawat, khususnya di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid. Ini adalah bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat diberkahi. Kenapa? Di bulan Maulid ini adalah bulan yang terbanyak umatnya Rasulullah membaca sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan-bulan yang lain banyak yang baca sholat, tapi tidak sebanyak di bulan Maulid. Berlomba-lomba memperbanyak sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu sholawatnya saja dibalas 10 kebaikan, 10 sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau 1 juta umatnya dalam satu kota, dalam setiap kota bersolawat untuk Rasulullah? Betapa berkahnya negeri ini. Ikhwani rahimakumullah, perbanyak solawat, insya Allah hidup kita, mati kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.